saya bantu? Selamat siang Bu, ini saya mau menebus resep obat ini Bu. Resep atas nama Bapak Daniel Piansa dari Klinik Jantung ya Pak? Betul Bu. Mohon tunggu sebentar di ruang tunggu ya Pak, saya akan cek harga dan ketersediaan obatnya. Baik Bu. Resep atas nama Bapak Daniel Piansa. Ya. Obatnya ada semua ya Pak. Dokter meresepkan pengobatan untuk 1 bulan. Total harganya 300.000. Apa mau ditebus semua Pak? Iya Bu, saya tebus semua. Ini jumlah uangnya. Baik, uangnya saya terima ya Pak. Apa dokter sudah menjelaskan terkait cara penggunaan dan aturan pakai obatnya Pak? Belum Bu, dokter bilang nanti akan dijelaskan obatnya oleh apoteker di apotek. Baik Pak. Apakah Bapak bersedia jika kami memberikan konseling atau penjelasan terkait obat yang akan Bapak konsumsi? Waktunya sekitar 5-10 menit Pak. Bersedia Bu, kebetulan saya sedang libur. Baik Pak, silakan langsung ke ruang konseling yang ada di sebelah sana ya Pak. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Iya. Apakah sudah nyaman Pak duduknya? Sudah Bu. Ya baik Pak. Perkenalkan, saya Ayuni, apoteker yang bertugas hari ini. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk konseling. Apa Bapak pernah melakukan konseling sebelumnya Pak? Belum pernah Bu. Oh baik Pak, kita mulai ya Pak. Sekitar 10 menit ke depan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Bapak dan obat-obatan yang Bapak. Bapak tidak perlu khawatir, informasi yang Bapak berikan akan kami jaga kerahasiaannya. Dan informasi yang Bapak berikan juga dapat membantu saya mengenali masalah terkait pengobatannya Bapak, Pak. Baik, Apa Bu. Bapak bersedia? Bersedia Bu. Ya, baik Pak. Pertama saya ingin menjelaskan tujuan dari konseling ini Pak, yaitu untuk memberikan informasi, edukasi kepada Bapak terkait penyakit, cara penanganan, pencegahan, dan obat-obatannya Pak, agar dapat mengoptimalkan hasil pengobatan dan meningkatkan keberhasilan pengobatan Pak. Baik Bu. Gitu ya Bu. Iya Pak, begitu. Selanjutnya saya ingin memastikan data diri Bapak terlebih dahulu ya Pak. Apa Baik. benar dengan Bapak Daniel Piansa? Benar Bu. Bisa sebutkan tanggal lahir dan usianya Pak? Bekasi 23 Juni 1967, berusia 55 tahun Bu. Bisa sebutkan nomor telepon dan alamatnya Pak? Dengan alamat Jalan Kesehatan nomor 1 RT 01 RW 02 Bekasi, dengan nomor telepon 0888 83 82 81. Baik ya Pak, untuk data diri Bapak sudah lengkap. Selanjutnya saya ingin menanyakan, apa Bapak ada riwayat alergi obat Pak? Tidak ada Bu. Baik. Saya ingin tahu riwayat penyakit yang Bapak derita dan keluhan yang Bapak rasakan saat ini. Bisa dijelaskan Pak? Saya dari 2 tahun lalu itu saya terkena hipertensi. Lalu 1 tahun belakangan ini tuh ada hiperkolesterol dan juga gagal jantung Bu, tapi udah lumayan baik. Begitu ya. Dan gejala yang sekarang saya alami itu saya ngerasa sesak napas dan juga dada saya juga nyeri, terus juga terkadang saya merasakan semutan Bu, dan rasa tidak enak di bagian lambung. Oh baik Pak. Untuk tekanan darah dan kolesterol saat pemeriksaan di rumah sakit tadi berapa ya Pak? Ini Bu, terkait data lab yang diberikan. Tekanan darahnya 160/100, hasilnya cukup tinggi ya Pak. Dan untuk kolesterol totalnya 225, hasilnya juga cukup tinggi Pak. Iya Bu, soalnya kemarin ada acara di kantor dan saya lumayan banyak makan yang berminyak dan berlemak. Baik Pak. Apa Bapak sudah mengkonsumsi obat untuk meringankan gejala yang Bapak rasakan Pak? Belum ada Bu. Obat herbal dan suplemen lainnya di mana Pak? Belum diminum juga Bu, belum minum obat apapun. Maaf Pak, apa Bapak merokok atau minum alkohol? Tidak keduanya Bu. Baik Pak. Ini obat-obatan yang akan Bapak terima. Bisa Bapak jelaskan kegunaan dari masing-masing obat ini Pak? Baik Bu, untuk yang pertama ada
ranitidin ini untuk obat lambungnya ya Bu. Lalu yang kedua furosemid untuk hipertensinya, lalu paracetamol ini untuk demam, dan clopidogrel untuk pengencer darah, lalu ada bisoprolol untuk jantungnya, dan cipastatin untuk kolesterol Bu. Ya baik Pak, sudah benar cara penggunaan obatnya Pak. Selanjutnya saya ingin tahu bagaimana cara Bapak mengkonsumsi obat-obatan selama ini Pak. Bisa jelaskan Pak? Baik, yang pertama ranitidin ini saya minum 2 kali sehari sebelum makan 1 tablet. Lalu setelahnya furosemid 2 kali sehari setengah tablet sebelum makan juga, dan setelah makannya saya minum PCT 1 kali 1 sudah makan. Clopidogrelnya juga 1 kali 1 sudah makan. Lalu 2 jam selanjutnya saya minum bisoprolol 2 kali sehari 1 tablet, dan juga cipastatinnya saya minum 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari. Seperti itu. Ya sudah benar cara penggunaan, cara konsumsi obatnya ya Pak. Ranitidin itu diminum 2 kali sehari sebelum makan. Obat ini untuk menurunkan asam lambungnya. 20 menit selanjutnya Bapak minum furosemid 40 mg 2 kali sehari setengah tablet Pak. Obat ini untuk hipertensi. Obat ini juga dapat menyebabkan sering buang air kecil Pak. Atau Bapak bisa minum furosemid ini 1 kali sehari 1 tablet Pak. Setelah makan Bapak minum paracetamol dan clopidogrel. Paracetamolnya diminum 1 kali sehari. Untuk demam, obat ini diminum jika demam saja ya Pak. Selanjutnya itu ada clopidogrel 75 mg. Diminumnya 1 kali sehari Pak. Obat ini untuk pengencer darahnya. 2 jam selanjutnya Bapak minum bisoprolol 5 mg 2 kali sehari. Obat ini untuk gagal jantung, juga dapat menurunkan tekanan darahnya Pak. Sebelum tidur Bapak minum simvastatin 20 mg 1 kali sehari 1 tablet. Obat ini untuk menurunkan kadar kolesterol Bapak. Semua obat-obat ini diminum secara rutin ya Pak. Jam atur minum obatnya juga harus teratur. Misalkan Bapak minumnya jam 6 pagi, selanjutnya Bapak juga harus minum obatnya jam 6 pagi. Begitu juga dengan obat malamnya Pak. Kalau Bapak minum obat jam 9 malam, Bapak juga harus minum jam 9 malam untuk seterusnya, gitu Pak. Kalau misalkan lupa minum obat gimana ya Bu? Untuk masalah lupa minum obatnya, Bapak harus minum obat segera saat ingat Pak. Tetapi jika sudah mendekati jadwal minum obat selanjutnya, Bapak hanya perlu minum obat selanjutnya itu Pak. Misalkan bisoprolol diminum 2 kali sehari kan Pak, pagi dan malam. Bapak lupa minum obat malam harinya. Jadi pada pagi harinya Bapak hanya perlu minum obat pada pagi hari itu saja Pak, 1 tablet. Oh seperti itu, baik Bu. Iya Bu, iya Pak. Sebaiknya Bapak juga menggunakan alarm sebagai pengingat untuk jadwal minum obatnya Pak. Lalu apakah ada permasalahan selama mengkonsumsi obat-obatan ini Pak? Terkadang saya merasakan demam, nyeri dada dan mual. Begitu ya Pak. Bapak tidak perlu khawatir mengenai gejala yang Bapak rasakan. Itu merupakan efek samping dari obat-obatan yang Bapak konsumsi Pak. Bapak juga tidak perlu khawatir mengenai efek samping obatnya karena dapat diatasi. Tetapi jika sudah sangat mengganggu, Bapak harus segera menghentikan pengobatan dan Bapak harus segera berkonsultasi ke dokter Pak. Oh begitu, baik Bu. Iya, saya juga menyarankan agar Bapak menjaga pola hidup yang sehat Pak. Istirahat yang cukup, perbanyak makan buah dan sayur, hindari makanan yang mengandung yang berminyak, berlemak dan asin-asin ya Pak. Selain itu Bapak juga harus mengkonsumsi air putih yang cukup 2 liter per hari. Baik Bu. Bapak juga bisa olahraga ringan Pak setiap harinya. Baik. Lalu saya ingin tahu bagaimana cara Bapak menyimpan obat-obatan ini Pak. Saya punya tempat penyimpanan khusus obat Bu di rumah. Ya sudah benar ya Pak cara menyimpan obatnya. Sebaiknya obat disimpan yang jauh dari jangkauan anak-anak. Disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari cahaya matahari.
Lalu bagaimana Pak? Apa ada yang ingin Bapak tanyakan atau penjelasan saya ada yang kurang jelas? Sementara udah cukup Bu, penjelasan cukup jelas. Baik Pak. Ini ada leaflet terkait penyakit yang Bapak derita dan obat-obatan yang akan Bapak konsumsi. Ada juga nomor telepon saya yang bisa Bapak hubungi jika ada yang ingin Bapak tanyakan. Ini obatnya ya Pak. Baik. Terima kasih Bu. Ya Pak, sama-sama.